Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perhelatan 1 Syuro 1446 Hijriah Mahat Al-Zaitun. Seperti tahun-tahun yang dilakukan setiap tahunnya, perayaan 1 Syuro 1446 Hijriah Mahat Al-Zaitun selalu dilakukan dan mengundang tamu-tamu hebat, tokoh-tokoh yang memang telah berkiprah di bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah beberapa tamu-tamu yang memang sudah berkiprah di bidangnya berkenan untuk podcast dengan Lok News TV. Al-Zaitun Files dengan saya Nasution dan Prof. Bambang Suryadi. Prof. Bambang Suryadi dari UIN Jakarta. UIN Jakarta. Prof, tadi saya excited banget dengan sambutan Prof. Bisa Prof ceritakan kembali kepada loggers di Al-Zaitun Files apa saja tadi yang disampaikan oleh Prof Budiman saat sambutan? Jadi pertama Pak Nasution, jadi impresi saya terhadap Pondok Pesantren Zaitun. Karena ini adalah memang pertama kali saya langsung datang melihat secara fisik, meskipun sebelumnya pernah mendengar Zaitun cukup lama dari media, dari medsos, dari Lok News ya. Dari Lok News ya. Tapi orang katakan seeing is believing. Seeing is believing. Maka melihat langsung ini memberikan persepsi tersendiri bagi saya tentang apa sebenarnya Zaitun, apa yang terjadi di dalamnya, bagaimana sistem pendidikannya. Karena itu impresi pertama saya ini adalah sebuah pesantren yang well organized, well structured, well planned, ya, well designed, yang itu semua diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang kompetitif, unggul, mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Oke, apa karena itu akhirnya Prof mau tabayun ke Mahat Al-Zaitun? Bukan itu, karena saya sebagai orang pesantren, ya, saya bahwa dunia pesantren dunia saya. Maka begitu lihat Al-Zaitun akan menambah wawasan dan juga pemahaman saya tentang sebuah pesantren. Karena melihat pesantren bisa dilihat dari berbagai aspek, terutama adalah nilai. Nilai itu sifatnya universal, dimanapun harus ada dan itu tidak bisa berubah. Nilai keikhlasan, ya, nilai kebersamaan atau ukhuwah itu sifatnya universal, ya, termasuk nilai gotong royong, nilai toleransi, nilai perdamaian ada di Zaitun, itu ada nilai universal yang perlu dijaga. Yang kedua, metode ataupun sistem. Ada sistem asrama. Kalau dulu orang menunggu pesantren itu mendirikan gedung kecil sesuai dengan jumlah santri yang ada, Zaitun itu merubah persepsi itu, di mana secara fisik sudah dibangun sekian gedung yang megah, yang terencana, terstruktur, dan by design, sehingga santri datang sekian banyak, sekarang kurang lebih 10.000 santri yang ada di sini, luar biasa. Luar biasa ya. Prof, kemudian ketika Mahat Al-Zaitun ini adalah spirit pesantren, but modern system. Apa yang Prof ingin tanggapi? Jadi kata kunci modernisasi dan transformasi pendidikan ini itu mengingatkan saya ketika Kerajaan Saudi mengadakan First World Muslim Conference on Islamic Education, jadi konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam, di mana salah satu catatan penting dari konferensi 1977, berarti sudah 47 tahun yang lalu, bahwa keterbelakangan umat Islam itu dikarenakan faktor keterbelakangan dalam dunia pendidikan. Maka solusinya, way out-nya mesti melalui dunia pendidikan. Nah, begitu saya melihat Zaitun, solusi itu saya temukan di sini. Setelah berapa tahun? Jadi 47 setelah konferensi, kan hampir setengah abad. 47 tahun ya kan? Setelah konferensi? Iya, setelah konferensi kan. Salah satunya ya, artinya ada lembaga lain juga yang melakukan itu. Tapi nanti ini seperti Zaitun sudah menangkaplah pesan mengapa untuk memperbaiki keterpurukan umat ini melalui pendidikan. Maka tema yang diusung yaitu adalah kebangkitan kembali atau bangkit untuk mengelola pendidikan ini, menghasilkan generasi yang memang unggul dan berdaya saing. Ya, dengan background Prof psikologi pendidikan dan Mahat Al-Zaitun itu juga memiliki satu konsep one pipe education. Kemarin baru datang ya? Ya, tadi malam. Terus sekarang sudah harus check out lagi. Walaupun sehari, apa yang Prof
bisa capture dari One Pipe Education itu? Ya, jadi pendidikan itu adalah, bahasa lainnya adalah soft and high politik, politik tingkat tinggi dalam tanda kutip. Oke. Karena pendidikan esensinya adalah transfer of knowledge, ilqaul maklumat, ya, ila adhanit talamid. Yang kedua adalah inculcation of moral values, menanamkan nilai-nilai moral itu. Nah, transfer pengetahuan bisa dilakukan di mana saja. Tapi penanaman moral values, karakter, ya, kepribadian, kemudian budaya dan kultur itu tidak semudah itu. Nah, di Zaitun coba melakukan untuk kedua-duanya itu, selain transfer pengetahuan dan penanaman nilai-nilai yang ada di situ. Nilai kemandirian, luar biasa kemandirian Zaitun ini. Tidak terbayang mengelola 10.000 santri. Kalau dari makan aja 3 kali sehari, misalkan berapa harus ton beras yang disiapkan. Ya, kemudian memasak, itu kemandirian secara finansial yang ada di Zaitun. Syekh Panji Gumilang mengajak semua sivitas termasuk santrinya untuk merdeka ruh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Apakah tepat merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu yang sudah tanda petik tunjuk ajar dari Syekh Panji Gumilang termasuk kepada santri? Jadi itu adalah nilai kebebasan. Sama itu dan nilai di pondok di mana kalian belajar di kantor, dan nilai kebebasan. Termasuk berpikir bebas, ya, berjiwa bebas tadi, terus berketerampilan bebas. Tapi kebebasan ini harus dalam bingkai setelah berpengetahuan luas, setelah berkarakter yang mulia. Kalau tidak punya pengetahuan dan tidak punya karakter, kebebasan bisa kebablasan. Ya, maka di sini memahami huriyah itu adalah dalam konteks merdeka. Maka ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memperkenalkan tentang merdeka belajar, saya melihat justru pesantren lebih dulu mengenalkan itu, termasuk Zaitun. Ya, maka tadi ada merdeka dalam pikiran, kemudian dalam ruh ataupun jiwa, dalam ilmu pengetahuan. Ya, itulah sebenarnya bentuk kebebasan yang diterapkan dalam pesantren. Tapi sekali lagi, kebebasan itu harus dibingkai setelah santri saya berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas itu diambil dari proses belajar, terutama membaca. Sebagian ayat Quran pertama adalah Iqra, itu membaca. Jangan sampai dia seperti katak dalam tempurung. Tidak banyak membaca, tidak punya wawasan pengetahuan, wawasan pengalaman, sehingga dia bisa bebas yang dalam tanda kutip kebablasan. Sebagaimana mungkin orang yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, maka kita harus ada di tengah-tengah. Nah, prinsip wasatiyah, moderasi beragama ada di sini. Ya, terakhir sekaligus closing, Prof. Ya. Syekh Panji Gumilang, saat 1 Syuro 1446 Hijrah hari ini, beliau tidak bersama Sivitas Mahat Al-Zaitun. Hampir setahun, Syekh Panji Gumilang tidak ada di Mahat Al-Zaitun. Tapi, semua tetap berjalan seperti sedia kala. Semuanya tetap terorganisir dengan baik, well organized, well management. Sebenarnya, apa yang sudah ditanamkan oleh Syekh Panji Gumilang terhadap Sivitas Al-Zaitun dan yang berkaitan dengannya, sekaligus tahun ini adalah temanya Remontada from Within, kebangkitan dari dalam menuju Indonesia Gemilang. Sebenarnya saya mau nambahkan, tapi saya izin sama saya ini. Kebangkitan dari dalam menuju Indonesia Gemilang, menyongsong fajar yang menyingsing, yaitu Mahat Al-Zaitun. Bagaimana menurut Prof? Ya. Jadi kalau tadi sudah setahun kurang tidak secara fisik, tidak berasa, tapi melihat bahwa sistem yang dibangun oleh Syekh itu sudah berjalan. Sehingga tanpa kehadiran beliau dalam waktu kurun mungkin tadi sekitar 1 tahun, ini tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Itu artinya keberhasilan membangun sistemnya. Karena sistem ini kalau sudah ada, berarti semua akan berjalan tanpa harus tergantung pada figur tertentu. Ya, maka begitu sistem ini sudah mapan, figur nanti itu bisa datang dan pergi. Ya, apalagi kita tidak tahu ajal kapan akan datang kita, maka sistemnya akan nanti memang akan menjadi panutan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena itu tidak ada perubahan yang signifikan tanpa keadaan fisiknya itu.
tapi pemahaman mereka akan punya ikatan emosional yang kuat dengan Syekh Panji Gumilang, maka santri-santri tetap saya melihat mereka memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, guru-guru juga memiliki motivasi yang tinggi untuk mengajar, semua kegiatan berjalan lancar sebagaimana keberadaan beliau ada di sini. Inilah sebenarnya keberhasilan membangun sebuah sistem. Tanpa membangun sistem, sulit untuk bisa mengelola pondok sebesar Zaitun ini. Wow, 3 kata untuk Syekh Panji Gumilang dan Mahat Al-Zaitun, karena Syekh Panji Gumilang dan Mahat Al-Zaitun itu adalah seperti gula dan rasa manisnya. 3 kata, Prof. Ada seorang yang visioner dan dia pemimpin yang hebat dan memang dialah yang punya jiwa kepesantren yang kuat. Oke, terima kasih Prof. Ya. Singkat, padat, tapi jelas dan mampu memiliki satu nilai untuk subscriber Lok News TV. Sehat selalu, Prof. Ya, makasih. Kita harus ketemu lagi. Ya, kita harus bahas pembicaraan-pembicaraan yang lainnya. Siap. Demikian Al-Zaitun Files dengan saya Nasution dan Prof. Bambang Suryadi. Prof. Bambang Suryadi dari UIN Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam merdeka.